Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada, para teman-teman pecinta IT, dan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Oke, setelah sekitar 2 sampai 3 bulan saya tidak membuat konten dan akhirnya saya akan mencoba membuat konten lagi. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda, yaitu sudah ada di sebelah kiri saya, yaitu bertuliskan video tutorial tentang CorelDRAW. So, hari ini kita akan coba dulu pengenalan terhadap software CorelDRAW yang akan kita gunakan untuk project-project berikutnya. Beberapa waktu yang lalu ada teman-teman yang bilang minta tolong dong untuk beberapa mulai dari basic tentang CorelDRAW. So, dan saya juga sebenarnya lumayan sedikit sharing bahwa saya sebenarnya belum belum begitu mahir lah dikatakan menggunakan software ini, tapi tidak ada salahnya kita coba dan kita akan belajar bersama-sama untuk CorelDRAW ini dan bagaimana nanti lebih powerfulnya software ini. So kita akan gunakan, dan pada kesempatan kali ini mungkin saya akan menggunakan software yang klasik, yaitu CorelDRAW X7 ya, biar lebih ringan aja di komputer saya. Dan karena saya 2 kali kerja, yaitu mempraktikkan CorelDRAW dan recording, so tentunya saya tidak mau membebankan berat pada komputer saya. So kita langsung saja simak video pengenalan atau tool di CorelDRAW. Let's go. Oke, halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali bersama saya di situ Doni, dan hari ini kita akan coba untuk melakukan pengenalan tools dari CorelDRAW X7, dan saya menggunakan X7 ya. Kita double klik pada icon yang ada di desktop. Nah, prosesnya seperti ini. Tentunya untuk video instalasi teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya, yaitu tentang instalasi Corel 7 anti blocker, biar softwarenya bisa berjalan dengan maksimal dan tidak mengalami kendala tentang blocker dari online-nya atau dari security online Corel. Oke. Next, kurang lebih tampilannya seperti ini untuk awal proses project CorelDRAW, dan tentunya software ini sebagai software pengolah vektor yang sangat maksimal, mulai dari pembuatan logo, brosur, banner, dan lain sebagainya. Oke. Kita akan coba buat yang pertama adalah file. Kita dulu klik file. Di sini ada file atau Ctrl New atau Ctrl N ya. Di sini kita akan coba dulu untuk proses di sini untuk nama file. Kita kasih nama file misalnya pengenalan Corel X7, misalnya part 1. Oke. Nah kemudian di sini ada custom untuk preset destination yang nanti tentunya presetnya bisa kita simpan. Kemudian ini ada size atau ukuran, bisa kita membuat custom, kita ukur sendiri sesuai dengan desain keinginan kita. Kemudian A3, A5, kemudian ada web banner, kemudian di sini ada juga untuk ID card biasanya ada B4, B5, dan lain sebagainya. So kita akan coba dulu untuk menggunakan A4 desain. Teman-teman terserah pilih yang mana. Kemudian untuk di sini ada satuannya untuk inci, milimeter, pixel, points, feet, yards, bahkan yang sering akan kita gunakan adalah sentimeter. Di sini saya tinggal memilih sentimeter. Untuk banner bisa saja menggunakan sentimeter juga atau menggunakan meter, tapi karena saya project contoh, jadi untuk saat ini saya menggunakan sentimeter. Oke, next. Kemudian di sini ada tinggi dan width adalah lebar, height adalah tinggi. Kita coba. Kemudian di sini juga ada presetnya, itu portrait and landscape. Saya akan coba untuk saat ini menggunakan landscape dulu. Kemudian untuk number of page kita buat 2. Nah, kemudian di sini untuk primary color mode-nya ada RGB untuk broadcasting, kalau misalnya desain yang akan kita tampilkan di media broadcast, dan kalau nanti untuk kita cetak biar sesuai dengan mesin printer atau dengan media cetaknya, maka kita menggunakan CMYK color. Oke, kita menggunakan color mode-nya adalah CMYK. Mudah-mudahan teman-teman pasti sudah tahu tentang teori warna. Nah, kemudian kita klik OK dulu. Iya. Maka di sini nama filenya sudah ada pengenalan Corel X7 part 1. Kemudian di sini sudah ada 2 page ya, 2 page
Ini page 1, kemudian di sini ada landscape untuk ukuran A4 yaitu 29,7 kali 21 cm. Oke, langkah berikutnya adalah untuk yang paling simple, kita mengenal dulu untuk yaitu menu. Ya, menu adalah yang ada di atas, yaitu klik file, kemudian ada edit, kemudian ada view, layout. Tentunya nanti teman-teman sudah bisa baca karakteristik dari menu ini. Contohnya adalah file, berarti berhubungan dengan file, mulai dari membuat baru, ngambil dari template, kemudian membuka file yang lama, atau sebelumnya kita sudah pernah membuat, maka kita bisa membuat. Kemudian ada close, kemudian ada close all kalau kita bisa membuka lebih dari satu file. Ya, kemudian ada save as, kemudian ada di sini ada save ya, karena kita belum punya sebuah objek maka belum muncul. Kemudian tentunya ini untuk menyimpan, kemudian ada save template, juga menyimpan template. Import untuk mengambil gambar yang sudah pernah dibuat, bisa juga mengambil dari gambar bitmap. Kemudian di situ ada export untuk menghasilkan nanti diekspor ke dalam bentuk Office, web, atau HTML bahkan sekalipun bisa. Kemudian dikirim juga ke printer, ke dokumen, ke fax dan lain sebagainya. Oke, itu untuk pengenalan menu di file dan edit, dan nanti teman-teman bisa ini, kita mungkin langsung ke bagian tools, yaitu ada di sebelah kiri. Kita bisa menggunakan pick. Jadi nanti apapun yang terjadi, begitu setelah kita melakukan sesuatu, kembalikan ke pick biar kita bisa mengontrol. Kemudian di sini shape tool menggunakan tombol F10 yang ada di keyboard. Kemudian di sini juga bisa menggunakan crop tools. Jadi teman-teman tinggal dekatkan di sini, maka teman-teman akan mengetahui itu namanya apa. Nah, kemudian ada zoom. Kita klik zoom, kita bisa menggunakan scroll pada mouse. Scroll di mouse ya. Nah, kita bisa menggunakan scroll untuk melakukan zoom area tertentu. Kemudian di sini ada freehand tools berbagai macam. Kita klik sekali maka di sini ada freehand, 2 point line, kemudian ada bezier, kemudian ada pen, B-spline, kemudian ada polyline, kemudian ada 3D curve, 3 point curve. Kemudian di sini teman-teman bisa artistic media. Nah, di sini artistic media biasanya tersedia di sini. Kita tinggal pilih. Nanti kita gunakan, kita sampelkan ya. Oke. Kemudian kita bermain pada shape tools. Kita sudah berhubungan dengan shape, yaitu rectangle, kemudian ellipse tools, kemudian di sini ada polygonal atau polygon tools dengan shortcutnya huruf Y. Kemudian ada teks tentunya. Kemudian kita kan ada beberapa tools yang lain. Oke. Pada kesempatan part 1 kita akan mencoba memodifikasi teks dan shape. Nah, kita akan coba fokus pada teks dan shape. Kemudian nanti pada line, polyline, kemudian ada 3D point line, kemudian bezier akan kita bahas pada part berikutnya. Oke. Kita akan coba dulu untuk membuat sebuah project sederhana karena kita bersifat pengenalan CorelDRAW. Kita akan coba membuat di tool, misalnya seperti ini, text tool, kemudian kita ketikkan misal CorelDRAW, kemudian kita buat lagi teksnya adalah X7, sorry. Kemudian yang teks yang kita buat lagi adalah pengenalan Corel X7. Oke, baiklah, kita langsung di modifikasi. Yang pertama tentunya ini kemudian untuk koleksi font teman-teman bisa download di beberapa web font, kemudian saya menggunakan ini Memas Bebas New. Teman-teman sebagai seorang desainer harus bisa menghafal font dan tentunya karakteristik font. Oke, kemudian CorelDRAW-nya akan saya perbesar, Bison Bold. Oke, seperti ini misal. Kita bermain di sini. Oke. Kemudian saya perbesar sedikit, mungkin 72. Oke, kemudian yang X7-nya saya perbesar, saya menggunakan Bison Bold juga. Saya perbesar menggunakan 200 mungkin ya. Oke, mungkin saya tambah lagi sedikit 250, kita ketikkan saja.
Iya. Oke, nice. Nah, kemudian kita ganti warnanya. Teman-teman, untuk mengganti warna ada di sini. Kita sudah ada palet warna di sini, kita tinggal klik saja di bagian bawah default. Nah, di sini kita sudah disediakan pilihan warna. Contoh CorelDRAW itu biasanya berhubungan dengan hijau. Kita tinggal klik huruf mana yang akan kita ubah, klik di sini, kita ganti warna hijau. Klik ganti warna hijau. Mungkin sedikit berbeda di sini, saya ganti warna hijaunya agak gelap. Kita cari hijau yang agak gelap di sini mungkin. Oke. Kita bisa main hitam. Jangan, kurang bagus. Kita main di tadi aja enggak apa-apa. Oke, secara default biar hijau semua dulu. Oke. Nah, kemudian untuk kembali ya, kita klik di Pick Tools, kemudian untuk memberikan rata kiri, maka kita klik objek, klik dua objek yang akan kita jadikan rata kiri, kemudian kita pilih left. Ya, oke, ternyata sudah pas. Oke, pengenalan CorelDRAW X7. Ini kita bermain dengan teks, kemudian cara berikutnya agar teksnya tidak bisa bergeser dan sudah pasti, maka kita bisa blok dengan cara seperti ini. Klik pada bagian pilih semuanya, kita menggunakan selection seperti pada software-software lain, kemudian kita klik kanan, kita pilih group. Ada enggak group? Ctrl G ya, group object, Ctrl G, group object. Jadi fungsinya adalah teman-teman, nah ini bisa digeser tanpa merubah apa namanya, nanti kalau tidak di group maka yang bergeser satu persatu. Oke, kita akan mencoba bermain modifikasi shape. Nah, kita akan coba menggunakan yang pertama adalah rectangle tools seperti ini. Kita klik saja ya. Oke. Nah, kemudian kita ini menggunakan rectangle, kemudian kita bisa menggunakan ellipse ya untuk membuat ya. Kemudian kita bisa menggunakan polygon seperti ini. Pertanyaannya adalah kenapa polygon ini bisa menggunakan segitiga? Karena diisi 3. Kalau kita tambah misal poligonnya adalah 6, maka dia otomatis berubah menjadi, nah ini yang tadi segitiga dulu, kita buat polygon lagi, klik polygon, kemudian kita buat di sini, baru kita tambah misal segi 6. Oke. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan sedikit modifikasi dengan shape ini, karena tentunya modifikasi ini apa namanya? Oke, satu lagi saya tambahkan start. Ya, teman-teman. Ya, oke, klik start. Ini kita menggunakan ini bintang 5, bintang 6, bintang 7, bintang 8 dan seterusnya. Nah, oke. Teman-teman tidak usah bingung, teman-teman bisa modifikasi. Prinsip dari desain kan adalah kita membuat basic, kemudian kita memodifikasi. Nah, oke. Langkah untuk melakukan editing di objek, tentunya kita bisa mengkombinasi dari shape ini. Jadi kita sekali lagi temanya adalah text dan shape, maka kita bisa melakukan di sini. Kita bisa klik untuk memodifikasinya, di klik di sini shape tool. Maka kita bisa melakukan modifikasi. Contoh seperti ini. Nah, ini modifikasi yang paling sederhana. Kemudian kita kembalikan ke Pick Tools. Oke. Kemudian di sini ada objek oval tadi atau ellipse. Kita juga bisa melakukan perubahan di sini. Nah, khususnya, nah ini kita bisa potong. Nah, misal seperti itu. Saya undo dulu, saya tetap jadikan satu. Kemudian di sini segitiga kita bisa modif, klik. Kemudian kita bisa lakukan di sini di tengah modifikasi sesuai dengan keinginan. Oke. Ya, oke. Nah, misal seperti ini jadi bintang 3. Kalau nanti kita mau buat contoh seperti ini. Ya. Saya undo lagi untuk kembali ke segitiga semula. Kemudian di sini juga sama. Jadi sudah ada poin-poin atau titik-titik di mana kita bisa memodifikasi. Oke. Nah, langkah berikutnya tentunya untuk memodifikasi. Nah, kita akan mencoba melibatkan dua shape. Nah, kita kasih warna misal hijau, di sini juga hijau, kemudian di sini juga hijau. Nah,
di sini untuk memberikan warna. Nah, so teman-teman, secara default bahwa shape ini kita bisa kasih warna, dan di sampingnya akan ada stroke, fill and stroke. Nah, kita bisa menghapusnya atau tidak menampilkan stroke-nya. Ada di sini, ada outline yang disebut dengan fill and outline. Di sini outline, kita klik none, maka garis tepi yang tadi hitam tidak ada. Ini untuk mempertebal kita pilih angka. Nah, ini untuk ketebalan dari outline outline shape-nya. Oke. Kita klik di sini, kita kita tidak tampilkan untuk outline biar lebih smooth ya. Kebetulan saya sukanya yang lebih smooth seperti ini untuk proses desain. Next. Oke. Langkah berikutnya kita sedikit modifikasi pada start. Nah, ini oke. Kita akan coba lakukan modifikasi shape yang lain, yaitu kita akan coba menggunakan seperti ini. Klik, kita drag bagian, mungkin warnanya kita kasih beda dulu sedikit. Di sini saya biru, kita kasih di atasnya. Oke. Ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa mengkombinasikan dua objek ini. Contohnya adalah kita pilih dua objek yang berhubungan. Nah, di sini ada beberapa modifikasi. Ada weld, berarti digabung jadi satu. Kemudian ada trimming. Kemudian ada intersection. Kemudian di sini juga ada simplify. Kemudian ada subtraction atau front minus back atau depan minus belakang, dan kemudian belakang minus depan. Nah, kita akan coba pilih yang belakang minus depan. Jadi artinya objek yang pertama dipotong dengan lingkaran, dan lingkarnya tadi atau elipsnya tadi hilang. Ya. Oke, saya ulang. Ini modifikasi dua shape. Nah, kemudian di sini kita klik. Oke. Berbeda dengan sebaliknya. Kalau di sebaliknya adalah kita pilih keduanya, kita klik, kemudian tekan shift, dan kita pilih. Nah, ini berarti sebelah. Oke. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dari proses modifikasi shape. Oke, kita coba potong, kemudian saya kasih warna hijau, kemudian di sini kita putar objek, klik, kemudian di sini ada, jadi ada klik ya. Jadi ada dua kali klik yang berbeda. Di sini misalnya klik, kita putar, klik, kemudian klik sekali lagi, kemudian kita putar. Ya. Oke. Atau bisa menggunakan media putar, di sini langsung diketikkan dengan misal 90 derajat. Oke. Iya. Nah, teman-teman bisa ingat kurang lebih ini apa? Nah. Kebalik ya. Di sini ada mirror, klik mirror. Nah, kita tinggal klik di sini. Oke. Kemudian di sini kita copy, klik kanan, copy, kemudian kita paste, kemudian kita mirror, kemudian saya tekan shift dan saya bawa ke kiri. Nah, ini, wah, ternyata jadi icon YouTube. Nah, saya juga nggak tahu, di tengahnya kasih merah misal. Oke, ini saya juga nggak sengaja ini buatnya. Oke, klik, kita kasih dikit, kasih di icon di sini. Ya, mungkin kasih merah semua. Oke, karena YouTube identik dengan warna merah. Oke, demikian teman-teman untuk pengenalan teks dan dan shape tools yang bisa kita manfaatkan. Saya geser sedikit untuk memperindah atau mempercantik. Oke. Nah, di sini saya misal saya modif sedikit di bagian sini. Oke, mungkin saya gunakan juga poligon segi 6, kemudian saya lakukan di sini. Oke, untuk sedikit dimodif. Iya, oke, kurang lebih pas. Tinggal kita minus front minus back. Oke, berarti ini sudah bolong. Oke, nah kita bisa misal copy paste, kita copy paste, kita geser, kita perkecil.
Iya, oke. Kemudian kita geser lagi, kemudian kita geser di sebelah. Kemudian oke, iya. Nah, misal seperti ini dulu. Kita gunakan layout seperti ini, misalnya seperti ini. Oke. Ya, diklik, maka kita bisa lakukan, misalnya ingin menggeser, diklik. Nah, di sini sudah ada untuk menggeser. Oke. Baiklah teman-teman, pengenalan untuk teks, pengenalan dasar CorelDRAW untuk teks dan shape tools kita akhiri. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Oke, itu tadi dia teman-teman untuk video tutorial CorelDRAW part yang pertama, dan mudah-mudahan teman-teman bisa kita mulai belajar bersama-sama tentang CorelDRAW, mulai dari basic yaitu tadi text tools dan pemanfaatan text tools dan shape tools. Baiklah teman-teman, kita akan ketemu lagi di part berikutnya tentunya untuk video CorelDRAW. Jangan kemana-mana, tetap di situ Doni, diskusi seputar IT. Jangan lupa hormati gurumu, sayangi temanmu, itulah tandanya kau murid budiman. Terima kasih, see you and dak.